Halo, kita kembali ke minggu ketiga materi kuliah Big Data Analytic dari program studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Saya akan share screen dulu. Oke, jadi ini kuliah ini melanjutkan dua pertemuan sebelumnya, yaitu pertama mengenai Introduction to Big Data Analytic, kemudian minggu kedua mengenai machine learning, konsep dan praktis. Sekarang kita akan menuju ke topik yang lebih spesifik, yaitu data collection, data preprocessing, dan statistik deskriptif. Dalam materi ini, outline-nya adalah kita bicara mengenai data collection, terutama data collection untuk big data, kemudian data preprocessing, yaitu menyiapkan data untuk pemrosesan pembuatan model seperti model machine learning yang kita sudah bicarakan sekilas di pertemuan di minggu kedua. Kemudian mengenai statistik deskriptif, yaitu bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi dari data yang kita sebut pada umumnya sebagai statistik deskriptif. Kemudian kita juga lihat ada masalah yang cukup unik di big data, yaitu data yang besar sehingga kita punya problem yang disebut high dimensionality problem. Problem jika datanya mempunyai dimensi atribut yang cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita perkenalkan suatu metode untuk mereduksinya dengan menggunakan pendekatan atau metodologi yang disebut sebagai Principal Component Analysis atau disingkat sebagai PCA. Metodologi ini adalah pengembangan dari metode faktor analisis yang sudah ada sebelumnya di ilmu statistik. Kemudian yang terakhir, kita bicara mengenai model regresi, baik regresi linear maupun regresi logistik regression. Baik, kita masuk ke slide pertama. Kalau kita lihat alur data pada pemrosesan big data atau pembuatan model big data, kita sebut sebagai big data analytic, kita mulai dari input yang kita sebut sebagai pada umumnya adalah dataset. Dataset ini biasanya menggambarkan data-data terstruktur, ya. Walaupun ada juga dataset yang data tidak terstruktur, tapi kali ini karena kita menggunakan pendekatan model-model yang terstruktur dulu, nanti sesudah pertemuan minggu ke-6-7 kita sudah mulai akan masuk ke data tidak terstruktur. Jadi di sini kita punya sekumpulan dataset, kemudian kita implementasikan metodenya, dan kemudian kita memperoleh pengetahuan atau model atau knowledge atau insight ya seperti yang kita sebutkan di kuliah sebelumnya. Nah, dari sini kita harus kenal dulu jenis-jenis datanya. Jadi kalau kita lihat di statistik sendiri kita sudah belajar banyak mengenai data, mungkin rekan-rekan sudah tahu, sudah mengambil mata kuliah statistik itu sendiri, kita kenal ada data yang bersifat kategori, ya, dikategorikan, ya. Ada data yang bersifat sebagai numerikal atau angka, ya. Jadi kalau data kategorikal itu ya misalkan data laki atau perempuan, mahasiswa atau pekerja, anak-anak atau dewasa, nah itu kategorikal, ya. Kemudian kategorikal yang disebut sebagai nominal, ya. Kemudian ada data-data yang kita masukkan ke dalam kategorikal juga, tapi diurutkan, ya, misalkan low, medium, high, ya. Salary yang paling 0 sampai 100.000, 0 sampai 1 juta, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, 3 juta ke atas. Nah, itu kita sebut sebagai kategorikal yang ordinal, ada urutannya, ya. Kemudian kita juga punya data yang sifatnya numerik atau angka, ya. Kita punya data yang bersifat interval, ya, nilai-nilai di sekitar suatu interval tertentu, yang misalkan di situ digambarkan nilai dari suatu suhu, ya, suhu dari berapa derajat ke berapa derajat itu ada intervalnya, ya. Suhu orang sehat berapa derajat sampai berapa derajat itu adalah data interval, ya. Dan terakhir adalah data rasio, ya. Kalau rasio itu adalah nilai dari data itu sendiri kemudian dibagi dengan skala dari data, yaitu disebut sebagai data rasio. Misalkan nilai ujian 0 sampai 100, saya mendapatkan nilai 70, maka rasionya adalah 70%, 70 dari 100. Jadi kita tahu nilai maksimumnya, kita tahu minimumnya, dan nilai kita dari mana.
di antara maksimum dan minimum tersebut, atau kita sebut sebagai skala. Itu kita sebut sebagai jenis-jenis data. Selain jenis data, kita juga pahami, karena nanti kita bekerja menggunakan model regresi, kita kenal dua jenis variabel, ya, yaitu variabel independen, ya, independen atau variabel bebas, ya mungkin sudah tahu ya, berupa input, ya, input data, treatment, stimulus, cause, kita sebut sebagai input, sebagai treatment, sebagai stimulus, sebagai cause, atau penyebab terjadinya suatu perilaku, ya. Kemudian dependennya kita sebut sebagai output, atau outcome, atau response, atau efek, ya. Sama saja, ya. Jadi saya rasa ini tidak terlalu sulit dipahami. Bagaimana dengan langkah umum mencari data di big data? Ya, sebenarnya mencari data itu banyak. Ada juga yang menggunakan survei, mewawancara, ya, kuesioner, itu juga pengumpulan data. Tapi di big data, tentunya karena datanya besar, kita hampir tidak mungkin melakukan pengumpulan data secara individual atau secara manual, ya, yang tentunya akan menghabiskan waktu yang banyak. Nah, di sini kita di pengumpulan data di big data biasanya kita mulai dari gathering data karena kita ingat kemarin big data kita punya 5V, ya, ada 3V, ada 5V, berarti kita punya data dari sumbernya yang banyak, ya, different sources, ya, baik different database, different sources, misalkan dari sensor dan dari sosial media, dari data transaksi dan data kamera, itu different sources, ya. Kemudian tentunya kita setelah kita mengambil, mengcapture data tersebut, kita akan menyimpan data tersebut. Nah, tentunya dalam bentuk biasanya database, ya, database. Ingat kembali kuliah di manajemen data, bagaimana kita memanage atau mengatur data dalam suatu tempat penyimpanan yang efisien supaya bisa dipanggil lagi dengan mudah, ya. Kemudian tentunya data itu juga kita lakukan clean up, ya. Bisa aja kita simpan sebagai raw, tapi kadang-kadang kalau raw pada saat kita butuh untuk pengaksesan secara cepat, pembuatan model secara cepat, maka akan butuh waktu lagi untuk melakukan proses pembersihan, ya. Makanya kita lakukan proses clean up. Nanti kita bahas proses clean up seperti apa setelah ini. Kemudian kita juga reorganize data, ya. Kita reorganize data, kita taruh dalam structure atau format tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya, tentunya. Ada SQL, ada juga kemarin kita bicara RDBMS, ya, Relation Database Management System. Kita juga bicara mengenai NoSQL, ya, Graph Database, Graph Database, Document Database, ya, Neo4j, MongoDB, itu adalah salah satu contoh dari NoSQL. Kemudian dari data-data yang banyak itu, tentunya pada saat kita akan menggunakan, kita verifikasi dulu. Apakah data itu benar-benar mewakili, atau apakah data itu yang kontekstual dengan yang akan kita gunakan untuk pembuatan model nanti. Baik, kita lanjutkan. Ini spesifik, karena data big data itu datanya besar, maka kita akan spesifik bagaimana mengumpulkan data di sosial media. Karena seperti yang kita bahas, 89% data dalam bentuk unstructured, yang ada di luar sana, yang ada di sosial media, yang ada di internet. Data-data ini bagaimana cara mengkoleksinya? Ya, secara mendasar terdapat dua cara, yaitu yang pertama melalui API atau Application Programming Interface, yaitu suatu gerbang atau gateway, disebut gateway atau gerbang yang disediakan oleh penyedia layanan untuk melayani request atau permintaan, ya. Permintaan itu bisa bentuknya orang, ya, atau bentuknya program, ya. Contohnya, misalkan saya mau minta data di Twitter, maka contohnya saya akan mendaftar layanan API tersebut. Jika Twitter mengizinkan, ya, nanti ada levelnya juga, apakah saya membayar apa tidak, ya. Kalau membayar mungkin nanti akan dapat hak lebih, ya. Kemudian setelah saya terdaftar, maka saya mempunyai izin untuk membuka gerbang tersebut atau gateway atau API itu, sehingga saya dengan komen tertentu saya akan minta misalkan nama Andri, postingan saya siapa, apa aja,
saya type postingan Andri apa aja. Saya type juga berapa followers saya, ya. Kemudian berapa yang saya follow, ya. Kemudian jenis-jenis tweet apa saja yang ada medianya. Gimana pertemanan saya dengan teman-teman saya yang lain. Nah, ini contoh-contohnya adalah permintaan yang kita bisa asking ke Twitter lewat API. Ya, itu antar user dengan layanan. Ya. Tapi ada kondisi juga sekarang yang lebih modern juga. API itu digunakan untuk komunikasi antar engine atau back-end atau antar bagian dari mesin, ya, mesin atau platform itu. Bagian A komen meminta database dengan menggunakan API. Bagian B meminta untuk iklan saya harus ngambil data-data tertentu itu menggunakan API. Ya, jadi mungkin yang paling umum adalah misalkan begini. Kalau rekan-rekan punya website, kemudian mendaftar ke Google, ada Google AdSense atau apa gitu ya. Nah, makanya di situ itu akan API-nya, ya, API-nya Google AdSense itu akan dipasang ke website sendiri pribadi. Jadi begitu ada orang buka, ya, maka iklannya akan keluar sehingga nanti pada akhirnya pemilik website akan dibayar. Nah, pemilik website tidak perlu repot-repot membuat coding, hanya perlu mengakses API-nya dari Google supaya Google nanti bisa ngeluarin iklan sehingga si pemilik website bisa mendapatkan revenue dari iklan yang ditampilkan di webnya. Nah, fungsi-fungsi seperti itu dengan menggunakan API kita tidak perlu repot-repot mengcoding atau melakukan format mendetail ya yang cukup repot ya, sehingga kita hanya cukup meminta dokumentasi dan melihat bagaimana cara-caranya supaya memanggil, menampilkan, menghitung counter sehingga nanti bisa diberikan revenue dan lain sebagainya. Itulah salah satu contoh. Di sini saya tulis juga ya, misalkan dari tweet ya, kemudian Twitter, kemudian dari Instagram, kemudian jadi LinkedIn dan lain sebagainya ya. Nah, API ini adalah cara yang paling efisien saat ini ya. Biasanya website-website itu akan menutup akses datanya kecuali orang yang mempunyai hak API. Nah, hak API itu diberikan ke end user antara gratis atau berbayar, atau B2B, ya business to business, yaitu tergantung penyedia layanannya. Kemudian cara yang kedua, karena kita tidak punya API, karena tidak semua layanan itu punya API, ya, kita menggunakan langsung mengambil dari web. Ya, contohnya web berita, ya. Atau misalkan saya mau ngambil komentar orang-orang di TripAdvisor. Saya nggak punya API-nya. Saya mau pakai API-nya, tapi API-nya harus bayar. Jadi repot kan? Jadi kita langsung aja ambil datanya dari web itu, karena webnya terbuka. Ya. Jadi ada dua istilah yang kita sebut sebagai web scraping. Ya. Web scraping itu artinya mengcopy isinya web ke lokal, ke komputer kita. Sehingga semua kontennya bisa kita ekstrak di lokal, di komputer kita. Atau yang kedua menggunakan web crawling. Web crawling itu metodologi untuk kita mengambil suatu data, ya, kemudian data itu merefer ke website lain atau ke bagian lain dari web tersebut, maka dia akan mengikuti. Kita ambil bagian lain tersebut. Ya, ini contohnya yang dilakukan pada saat indexing website atau internet ya, Google. Jadi kalau Anda typing website Anda di Google, itu akan ketahuan web saya terus terhubung ke web yang mana, itu kan di crawling satu-satu, ya, crawling satu-satu. Nah, biasanya kalau ya kita mengambil informasi, kita gunakan scraping, walaupun tidak full scraping, hanya cukup scrap yang yang penting-penting saja. Misalkan contohnya TripAdvisor, saya mau ngambil komentarnya saja, ya. Atau misalkan Tokopedia, saya cuma mau ngambil foto barang yang dijual, nama penjual, dan harga, misalkan. Jadi itu bagian-bagian tertentu yang diambil ya. Jadi kita bisa lihat gambar di sini ya, ini web scraping bisa pada banyak informasi ya. Misalkan kita juga bisa mengambil web scraping di sosial media juga
Ya, misalkan dari Twitter, kita ngambil bagian-bagian dari Twitter juga bisa. Walaupun secara teknis tergantung dari browsernya nanti ya. Dari RSS feed, dari news source ya, dari search engine juga bisa. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya, kalau scraping satu website di scrap, nah diambil XML, diambil SQL, diambil Excel, diambil JPG, diambil link dan lain sebagainya. Kalau crawling kita ambil crawlingnya atau spidernya berjalan, melihat semua link, kemudian membangun list dari link-link itu di lokal, kemudian diindeks, jadi diambil satu-satu, di crawling satu-satu. Contohnya crawling misalkan saya melihat mencari teman Andri, gitu. Siapa yang Andri follow? Dia ngambil list, oh yang pertama di follow si A, kemudian si B, kemudian si C. Dia akan visit satu-satu, itu namanya crawling. Ya. Nah, ini bisa dilihat bedanya web scraping dan web crawling ya di link ini. Nah, saat ini secara praktikal di luaran sana banyak sekali layanan bentuknya website ya untuk melakukan scraping maupun crawling. Jadi kalau misalkan Anda mau mengambil konten suatu website ya tapi tidak ada API-nya, ya Anda bisa pakai layanan ya, layanan beberapa nama layanan bisa digunakan. Ya, nanti kita diskusi lagi. Ada ParsHub, ada Octopars dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh men-scrape web. Ada yang gratis, ada yang berbayar dan lain sebagainya. Jadi istilahnya sekarang sudah sangat mudah mengambil data-data tersebut. Oke, selanjutkan. Sekarang kita setelah collection kita masuk ke data preprocessing. Nah, kenapa kita harus melakukan preprocessing? Kita berpikir mengenai kualitas data. Ya, kualitas data itu yang paling penting di big data. Kalau kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau kita sendiri ragu, tentunya kita juga ragu dengan model yang kita buat, dan tentunya kita akan ragu bahwa model kita bisa merepresentasikan problem yang kita punyai. Ya, di sini data quality itu adalah view yang sangat luas. Ada beberapa alasan di sana. Ya, termasuk pertama, apakah datanya betul apa tidak, akurat enggak, akurasi, correct or wrong, akurat or not, gitu ya. Jadi ini selalu ya kita pikirkan ya. Kadang-kadang orang kalau nggak punya concern dengan pengambilan data mah dicatat-catat aja. Yang menjadi masalah kan nanti yang akan menggunakan data kan berpikir ini datanya betul apa tidak. Kemudian datanya komplit enggak? Ya, ada data yang ada data yang enggak ada. Ya, unavailable. Ya. Kemudian datanya konsisten enggak? Konsisten, beberapa sudah dimodifikasi, ya, yang beberapa tidak. Contohnya datanya yang satu sudah, misalkan sudah dimodifikasi, angkanya tertentu gitu ya, range angkanya ya, ada treatment khusus, sedangkan data lain masih data raw. Ya. Ya, jadi modifikasi ini berlaku buat semua nggak? Misalkan data supir angkot, ada supir angkot yang sudah mendapatkan bantuan, jadi gajinya naik, sementara yang lain datanya tidak. Misalkan di daerah di Bandung dapat bantuan, maka revenue gaji salary mereka cenderung pendapatannya lebih tinggi. Sementara di Bogor misalkan belum ada modifikasi itu. Nah, itu konsisten nggak dilaksanakan untuk semua data. Yang keempat itu timeliness. Apakah datanya sudah update? Apakah ada data yang lebih baru lagi? Itu data lama apa data baru? Ya, itu wajar ya. Kemudian believability, apakah Anda percaya terhadap datanya? Karena yang ngumpulin data juga belum tentu Anda percayai gitu ya. Koleksi data source-nya apakah yang mencatat salah, ataukah yang ngambil survei salah, atau asal-asalan, atau salah tulis, nah itu believability. Dan yang terakhir adalah interpretability. Seberapa mudah data itu bisa dipahami. Ya. Ini biasanya kalau datanya terstruktur, pada umumnya kita mudah ya, walaupun ada beberapa data yang tidak dengan mudah kita pahami. Ya. Kemudian apa pekerjaan yang ada di data preprocessing? Ya. Yang pertama tentunya data cleaning. Ya. Kalau data cleaning, kalau ada nilai data yang kosong, kita harus isi.
Ya, kalau nggak diisi, eh, nggak bisa diproses nanti untuk pembuatan model. Misalkan regresi ada datanya X-nya kosong, ya Y-nya nggak akan ketemu ya. Atau membuat klasifikasi kita juga susah kalau datanya kosong. Nah, mengisi missing value itu strateginya apa? Apakah kita random, ya? Apakah kita ngambil min dari sebaran data, ya? Rata-rata dari sebaran data, apa ngambil dari nilai tengah, ya? Atau yang lain lagi pilihannya. Kemudian yang kedua adalah smooth noisy data. Jadi jangan sampai noise itu menghilangkan pola. Jadi terlalu banyak noise juga mengganggu. Ya, kita hilangkan noise data itu. Ya. Ketiga, outliers, pencilan. Data pencilannya juga kita harus bisa identifikasi. Apakah kita akan masukkan ke dalam pemrosesan yang berakibat nanti sebaran datanya berubah, ya, atau kita remove, ya, karena terlalu jauh. Karena mungkin kalau dimasukkan ke model juga terlalu pencilan, terlalu bias ke suatu nilai, ya. Dan yang terakhir, kalau ada inkonsistensi, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita harus percaya data yang mana. Data jumlah kapal dari Kementerian A dan Kementerian B, jumlah nelayan beda. Terus kita harus percaya yang mana? Gitu. Jumlah nelayannya sebenarnya berapa? Kemudian yang kedua adalah reduction. Nah, ini penting juga, karena nanti ada bagian part dari high dimensionality problem, ya. Dimensi itu artinya adalah atribut. Kita punya atribut, misalkan let's say 1000, ya. 1000 kita proses, membuat model, contohnya decision tree, atau membuat clustering, ya. Kita bayangkan 1000 dimensi, wah itu akan sangat sulit dibayangkan, sangat sulit juga dihitung. Karena perhitungannya akan menghabiskan waktu yang lama dan mungkin juga akan sulit diinterpretasikan hasil model. Ya, untuk itu kita cukup reduksi menjadi beberapa atribut yang dominan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah numerosity reduction. Ya. Kalau tadi dimensi itu atribut kolomnya, ya. Kalau numerosity itu barisnya, jumlah datanya. Apakah kita perlu memasukkan semua datanya? Jangan-jangan datanya itu berulang semua, gitu. Jadi kalau berulang semua, ya kita nggak usah banyak-banyak datanya. Dan yang terakhir, data compression. Bagaimana data yang kita punyai itu bisa direduksi sampai mempunyai space yang lebih sedikit. Nah, tentunya tetap sama efeknya dengan tadi, yaitu mempercepat pemrosesan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah data transformation dan data discretization. Transformation itu transform, merubah satu format data menjadi format data lain. Misalkan raw data, ya, raw data. Kemudian kita mau ngambil, misalkan data tweet, ya. Dan tentunya kita data tweet tidak mau mengambil semua. Kita hanya cukup mengambil siapa yang nge-tweet. Nah, kita transform dari keseluruhan data menjadi cuma hanya data yang nge-tweet. Atau data isi tweetnya saja, atau data tanggal tweetnya saja. Itu termasuk merubah dari satu format raw menjadi format yang lain supaya bisa diproses lebih cepat. Kemudian, contohnya normalization, jadi datanya nggak normal, ya terlalu bias, kita juga menormalkan distribusinya. Kemudian discretization, datanya itu dimasukkan ke dalam interval diskret, ya, menjadi diskret. Jadi dari data 1 sampai 100 kita pecah-pecah menjadi 1 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, 75 sampai 100. Jadi kalau misalkan kita buat nanti model klasifikasi, kita jadi lebih simple modelnya, ya. Kemudian data integration yang paling penting, yaitu bagaimana kita mengintegrasi berbagai macam database, ya, menjadi satu dan bisa dipanggil, ya, bisa saling dipanggil, kemudian saling dijoinkan, kemudian bisa direportkan, ya, hasilnya bisa ditunjukkan, ya. Itu data processing. Jadi ini kalau di gambar yang kemarin kita punya data engineering, kita punya data analitik, ya kita ini ada di bagian big data management. Oke, next. Bagaimana dengan cleaning? Ya, karena data itu tidak selalu bersih, ya. Banyak potensi datanya itu tidak benar, mungkin juga alatnya untuk mengambil data sensornya tidak benar, tidak terkalibrasi, kemudian
manusianya yang nulisnya salah, atau manusia memasukkan ke komputernya error, membacanya error, atau pas saat dikirim itu datanya error. Nah, itu adalah eh, faktor-faktor yang membuat terjadinya data itu tidak bersih. Ya. Contohnya datanya ada beberapa kondisi datanya incomplete. Ya. Misalkan ini contohnya adalah occupationnya nol, apa nggak diisi. Nah, terus gimana? Kita harus ngisi apa ya? Bisa juga datanya noise, ya misalkan salary minus 10. Nah, apa artinya minus 10? Nah, apakah ini kita salah ketik atau apa? Ya. Kemudian datanya inkonsisten, misalkan ada yang nulis age itu 42, birthday 3/07/2010. Nah, ini mau ngambil age atau mau ngambil birthday? Mau ngambil ratingnya 1, 2, 3 atau ratingnya ABC? Nah, kayak gitu-gitu inkonsisten. Kemudian discrepancy between duplicate record, ya secara kita lakukan secara ada yang sengaja, ya missing datanya disembunyikan, ya, atau misalkan kalau nggak diisi birthday-nya otomatis dari Januari 1. Hal-hal seperti itu. Tapi ini penyelesaiannya nanti kita bisa bikin SOP yang benar bagaimana data harus direpresentasikan. Tapi harus detail, ya, jangan harus ada SOP-nya. Next. Nah, kalau incomplete, ya, data is not always available. Contohnya ada tuple. Tuple itu pasangan data, ya. Misalkan si A sales A jualannya berapa banyak, nilai A, nilainya berapa, B, nilainya berapa. Nilai itu artinya berapa banyak revenue yang dia punyai. Ada beberapa sales yang mungkin revenue-nya tidak tercatat. Nah, itu incomplete atau missing data. Karena data yang dikirim itu harus data nama sales dan data hasil jualannya. Kalau nggak lengkap, maka database akan tidak lengkap dan akan berpengaruh di proses selanjutnya. Ya. Ini sudah dituliskan tadi, ya. Kenapa missing data? Karena misalkan alatnya rusak, ya. Kemudian ada inkonsistensi sehingga datanya di-delete, mungkin secara sengaja atau manusianya di-delete atau dibikin program sehingga dia ke-delete, ya. Tidak dimasukkan karena salah paham, ya. Kemudian bisa juga datanya pada suatu saat data itu dianggap tidak penting. Saat ini kita nggak perlu lah ngambil data misalkan hobi gitu. Kenapa? Ya susah tuh kalau masukin hobi, hobinya nanti berubah, terus nambah lagi pekerjaan harus masukin data hobi. Tapi pada suatu saat hobi itu diperlukan, tapi kita nggak punya datanya. Ya. Kemudian tidak ada histori perubahan data. Nah, ini jadi masalah juga di data management. Ya. Kemudian data yang hilang mungkin perlu kita infer. Infer itu kita, ya contohnya kita ambil dari distribusi, misalkan dari mean, ya, kemudian kita perkirakan nilainya berapa, ya, dari rata-rata, kemudian dari yang lain. Ya, itu adalah termasuk tahap inferensi. Ya, nanti kita cek di statistik inferensi. Oke. Nah, ini yang tadi reduction, ya. Data reduction itu obtain a reduced presentation of the dataset that is much smaller in volume, ya. Jadi secara volume itu dia terkompres, ya. Tapi pas saat kita buat model hasilnya sama. Ya, itu penting, itu namanya mereduksi. Kenapa perlu data reduction? Karena data warehouse itu mungkin penyimpanannya akan memang besar data, ya, bisa sampai terabyte, mungkin petabyte, sekarang zettabyte, ya. Tapi kalau menganalisis semua, ya, kompleks data analisis between all the data that we have in the data warehouse, takes a very long time to run. Kalau kita ingat, kemarin beberapa algoritma mempunyai computational complexity yang besar. Ya. Mungkin kalau datanya kecil, dia akan linear. Begitu datanya nambah dikit, waktunya nambah banyak. Mungkin bahkan bertahun-tahun tidak akan selesai proses perhitungan data itu kalau misalkan let's say kompleksitas dari algoritmanya sendiri adalah n kuadrat, ya. Eksponensial, jadi susah. Data reduction strategi, ya, itu ada dua. Yang pertama fitur selection. Fitur selection itu menseleksi fitur yang akan kita gunakan. Jadi punya 1000 fitur, kita ambil let's say 2. Ya, itu namanya fitur selection. Kalau fitur extraction, kita mengambil
fitur mengekstraksi dari informasi yang lain. Ya, misalkan birth of date itu kita samakan dengan age. Ya. Jadi kita nggak perlu punya data age, karena age itu bisa diambil dari birth of date. Dengan sedikit algoritma, kita hitung sekarang tanggal berapa, kita kurangi dengan birth of date, sehingga kita dapat nilai age, umur dia. Ya. Nah, itu masuk ke fitur extraction. Untuk informasi yang lain, kita bisa ngambil dari mengekstrak, karena begitu kita butuh age, itu bisa kita ambil dari fitur yang namanya birth of date. Ya. Ya, ini nanti di fitur extraction juga yang lebih kompleks, kita gunakan nanti BCA. Ya. Nah, kalau numericity reduction, data reduction, jumlah row-nya, ya, kita gunakan macam-macam, bisa histogram, bisa clustering, bisa sampling, ya, kita sampling datanya, atau histogram itu kalau distribusinya misalkan distribusinya bentuk normal, ya, kita ambil data sebagian atau subsample dari data besar, asal bentuk distribusinya tetap normal, maka itu modelnya juga masih representatif terhadap data populasi yang besar tadi. Nah, itu yang disebut sebagai numericity reduction. Ya. Kemudian next, bagaimana dengan high dimensional data atau data berskala besar? Kita sudah bahas tadi. Contohnya ini ada gambar yang bisa dibayangkan, ya. Kita punya nama, address, occupation, anything, maybe we have around mungkin 100 variabel, 1000 variabel. Itu kita sebut sebagai high dimensional data. Yang jelas akan meningkatkan complexity. Semakin banyak variabel atau dimensi, maka kompleksitasnya akan semakin besar, pasti itu ya. Jadi untuk proses ini kita punya kondisi ini kita sebut sebagai curse of dimensionality. Curse itu bahasa Indonesia curse itu apa? Curse itu kayak hukuman gitu. Kita dihukum punya data besar. Maksudnya kesulitan ya. Kesulitan itu apa? Kesulitannya tentunya space-nya besar. Untuk kita searching data itu ya juga repot karena space pencariannya menjadi besar ya. Baris dan kolomnya akan jadi besar. Mencari satu nama, satu angka itu akan jadi banyak yang dicari. Di komputer sendiri proses pencarian itu akan dimasukkan memori sehingga memorinya akan butuh besar lagi gitu ya. Kemudian mensummary-kannya juga repot ya. Kemudian kita bisa implementasikan reduction atau BCA tadi. Tapi blessing-nya ya, meskipun ada curse, ada blessing. Blessing-nya itu rezekinya ya. Peluangnya. Maka kalau datanya semakin besar, maka kita akan punya pengetahuan yang komprehensif mengenai suatu item atau suatu data. Misalkan Agus bisa kita gambarkan seperti apa karena kita punya 1000 atau 100 dimensi. Ya. Nah, bagaimana mencari komprehensif, but yet not complex. Nah, itu kembali lagi ke pelajaran minggu pertama kita. Big data is all about optimisasi. Ya, kita lakukan optimisasi. Ya, mana titik yang bisa mengakomodasi comprehensiveness dan less complexity at the same time. Ya. Oke, nah kita balik lagi ke setelah data pre-processing, kemudian high dimensionality data, kita balik ke statistik sendiri. Ini adalah bagian dari mata kuliah statistik. Mungkin ini pengulangan ya, mungkin di kuliah dulu di statistik bisnis sudah diajarin ya, tapi diulangi lagi. Jadi kalau statistik sendiri itu adalah cabang ilmu matematik yang berurusan dengan pengumpulan data, pengorganisasian data, melakukan analisa terhadap data, dan melakukan interpretasi dan mempresentasikan hasilnya. Ya. Di sini kita punya dua jenis, yaitu statistik deskriptif. Ya. Jadi statistik deskriptif kita bisa bayangkan bagaimana mendescribe data itu sendiri. Ya. Mensummarize-kan data, meringkaskan data, menggambarkan kondisi data. Ya.
menggambarkan kondisi dari populasi, dari data yang dikumpulkan, ya, menggunakan perhitungan numerik, menggunakan graf, gambar, menggunakan tabel, ya. Ada beberapa pengukuran atau atribut atau melihat bagaimana statistik deskriptif itu ditunjukkan itu dengan median, mean, modus, ya. Kemudian distribusi, ya, dengan menggunakan range, interquartile range, varian, standar deviasi. Jadi kalau misalkan diberikan sekumpulan data, kemudian cari data saya min-nya berapa, standar deviasinya berapa, data kamu berapa. Jadi kita di kepala udah punya gambaran bagaimana data saya dibanding data kamu. Ya. Apakah data saya lebih besar sebarannya atau data kamu lebih besar? Terus kalau kita gambarkan di skala, apakah kita overlapping? Apa kita berbeda jauh? Nah, kayak gitu. Itu namanya adalah deskriptif statistik, ya. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensi, ya, inferential statistik, yang tujuannya adalah melakukan pengujian seberapa jauh, seberapa signifikan, ya, perbedaan antar grup data, ya, grup data atau hubungan antar variabel tadi. Kalau tadi kita punya variabel atau kumpulan data dengan mean dan standar deviasi, yang lain punya juga mean dan standar deviasi. Nah, kita lihat hubungan antara keduanya seperti apa. Ya. Apakah ada hubungan? Apakah kalau di sini datanya naik, di sini juga naik? Ya. Apakah ada covariance? Ada correlation? Ya. Nah, ini kita sebut sebagai inferential statistik. Nah, ada hipotesis, testing, dan sebagainya. Ini bisa dibahas lebih detail di mata kuliah statistik. Ya. Jadi kita bicara di statistik deskriptif untuk yang di big data ini, ya, karena yang hipotesa testing kita hampir tidak menggunakan. Kita bicara mengenai data populasi yang di big data itu. Nah, ini deskriptif statistik, ya, ini ilmu di statistik secara umum, ya. Kita bisa melakukan collecting data, menggunakan survei, ya. Kemudian kita mempresentasikan data hasil survei kita setelah melakukan analisa. Kemudian kita lakukan melihat karakteristik data kita, termasuk mean tadi, ya. Mean salah satu metrik atau measurement dari karakteristik suatu data. Nah, ada satu aspek di statistik deskriptif yang disebut sebagai central tendency. Central tendency itu, ya, kalau kita diberikan anything, ya, kalau network apapun juga, ya, network misalkan kumpulan orang siapa yang paling dominan, ya. Itu sentral orangnya siapa, ya. Nah, di sini juga kita punya suatu data, ya, datanya itu ada di mana gitu, ya, mediannya di mana, ya, mean-nya di mana, modenya di mana, ya. Ya, kita punya arithmetic mean yang merupakan penjumlahan, kita punya geometric mean yang merupakan perkalian. Nah, silakan dibaca masing-masing kegunaannya seperti apa, ya. Tapi di sini kita hanya perlu tahu bahwa dari kumpulan data yang banyak tadi kita bisa menghitung mean, kita bisa menghitung median, kita bisa menghitung model. Jadi kita lihat distribusi dari data kita ada di mana dan pusatnya di mana dan menyebarnya ke mana. Itu Kak hubungannya dengan standar deviasi, ya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan kita berhubungan dengan sekumpulan data, kita punya beberapa jenis data di statistik, yaitu yang pertama univariat, yaitu datanya satu dimensi atau satu variabel. Ya, ya udah, kalau variabel ya kita ngurutin aja, ya, misalkan siapa yang paling tinggi di kelas, siapa yang paling pendek di kelas, rata-rata tinggi orang di kelas itu berapa. Nah, itu karena kita punya cuman tinggi aja, kita nggak ada yang lain. Misalkan kita nggak ada jenis kelamin, kita nggak ada porsi makannya berapa, gitu. Karena variabelnya cuma tinggi aja. Nah, yang kedua itu bivariat. Dua variabel, ya, misalkan dua variabel kita lihat, misalkan ada suhu, ya, dua variabel suhu dan variabel penjualan es krim. Suhunya naik, penjualan es krimnya semakin tinggi. Jadi kita akan lihat menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Apa hubungannya? Apakah saling berhubungan? Ya? Apakah saling berpengaruh? Ya? Atau tidak berpengaruh? Atau berpengaruhnya terbalik?
itu bivariat. Ya. Nah, regresi nanti part of bivariat ini. Ya. Nah, yang terakhir adalah multivariat. Ya. Multivariat itu ya berarti lebih dari 2. Ya. Kalau kita ingat kemarin analisa estimasi minggu kemarin ya kita bicara mengenai berapa lama pengiriman pizza bergantung dari jumlah orderan pizza variabel 1, bergantung dengan jumlah traffic light untuk variabel 2, bergantung dengan jarak rumah kita dengan penjual pizza itu variabel 3. Nah, ada 3 variabel kita sebut juga multivariat analisis, more than bivariat. Ya, di sini kita banyak sekali yang kita gunakan, ya misalkan regression juga masuk ya, path analisis, faktor analisis, multivariate analisis, MANOVA ini di statistik banyak digunakan, tapi di big data tidak terlalu ya, karena kita lebih ke concern pembuatan model. Nah, kalau multivariat sendiri, nah ini dibagi lagi. Multivariat sendiri ada dependence. Dependence itu satu variabel diidentifikasikan bergantung terhadap variabel lain. Ya, ada variabel dependent, ada variabel independent. Yang dependent itu yang bergantung, independent itu yang bebas. Ya, ya misalkan tadi suhu itu adalah bebas. Ya, penjualan es krim itu tergantung dari suhu. Ya, kalau suhunya turun ya penjualan es krimnya terendah, itu disebut sebagai dependence ya. Kemudian ada interdependence. Interdependence itu adalah relationship-nya itu between variable ya langsung ya. Diteliti hubungan antar satu variabel between variable ya. Interdependence. Contohnya ini adalah mengelompokkan data berdasarkan 2 variabel. Contohnya kayak saya bilang kemarin cluster ya, cluster misalkan mendeteksi mendeteksi orang-orang yang salary-nya berapa, spending-nya berapa dan lain sebagainya. Kemudian mereka dikumpulkan ya. Itu kita cek interdependence-nya. Ya di sini makanya di sini contohnya salah satunya cluster ya. Ada 2 variabel, kita cek datanya ya, kemudian dari data itu mengelompok menjadi kelompok apa ya. Nah, itu kita sebut sebagai interdependence ya. Next, nah ini faktor analisis ya. Faktor analisis itu adalah metode statistik untuk menggambarkan variability dari data, variability dari variabel yang atau data atau variabel yang diobservasi ya. Itu disebut faktor analisis. Tapi di sini faktor analisis itu kita concern ke PCA, yang dimana PCA itu adalah bagian dari faktor analisis yang disebut sebagai exploratory factor analysis atau EFA. Ya. Observe variable, ya variabel yang diobservasi itu menggambarkan variabel yang tidak diobservasi. Ya contohnya ya tadi yang contohnya kita melihat orang menggambarkan sumbu X itu spending, sumbu X itu salary ya, sumbu Y-nya adalah spending ya. Maka kita temukan orang-orang yang salary-nya tinggi, spending-nya rendah. Kita juga ketemu orang-orang yang salary-nya rendah, spending-nya tinggi ya. Itu kita punya kelompok-kelompok data gitu. Nah, kemudian kita sebut misalkan yang salary-nya tinggi, spending-nya rendah itu orang-orang hemat ya. Tapi sebenarnya ada variabel-variabel lain yang menggambarkan orang hemat itu seperti apa. Hanya saja yang kita observasi itu adalah spending dan salary. Ya. Merepresentasikan hal-hal lain yang tidak kita observasi. Nah, itu di exploratory factor analysis. Di sini kita gunakan menggambarkan PCA, Principal Component Analysis. Untuk konfirmatory, ya silakan dibaca ya. Tapi ini tidak menjadi concern dari mata kuliah kita ya. Dan ini ada YouTube untuk faktor analisis dan PCA, silakan dicek juga di sini. Nah ini kita spesifik ke PCA, metodologi untuk mereduksi dimensi. Ya.
Principal component adalah dimensionality reduction teknik mereduksi dimensi yang membuat kita untuk mampu mengidentifikasi korelasi atau pola dari suatu dataset sehingga bisa ditransformasikan ke data yang dimensinya rendah. Ini salah, ini harusnya bukan lower nih, ini lower. Salah ketik nih, harusnya lower dimension. Tanpa loss any important information. Jadi kita harus melakukan transformasi. Let's say tadi kita punya 1000 variabel, ya. Bagaimana dari 1000 itu ditransform menjadi 2 atau 3 variabel. Tapi 2 dan 3 variabel itu sudah mewakili 1000 tadi. Artinya dari 1000 tadi akan banyak sekali data-data yang distribusinya sama, perilakunya sama, sifatnya sama, sehingga bisa direduksi menjadi 2 atau 3 tadi. Nah, di sini kata kuncinya adalah highly correlated feature. Ya. Misalkan highly correlated feature, misalkan gini, ada data berat badan, ada data tinggi badan, ya misalkan, ya mungkin juga ada orang yang berat dan tinggi, kalau nambah beratnya maka nambah tinggi, mereka linear, let's say, ya. Mungkin kita ganti aja, nggak usah berat badan, nggak usah tinggi badan, mungkin kita ganti sesuatu hal yang baru, BMI, body mass index misalkan, ya, sehingga sudah merepresentasikan dua hal yang kita tujukan tadi, ya. Jadi suatu hal yang baru tapi merepresentasikan dua itu, karena misalkan orang yang tinggi, semakin tinggi orangnya maka beratnya makin berat. Nah, seperti itu contohnya, ya, tidak selalu seperti itu, ya. Nah, kemudian dari sini maka kita akan punya suatu space baru yang lebih rendah, tapi di sini contoh gambaran ini mungkin tidak sepenuhnya benar, ya. Jadi contoh rendahnya belum tentu yang sama dengan ini. Bisa jadi ini komponen 1, komponen 2, komponen 3 yang tidak dari salah satu dari sini, ya. Kita punya new data space dengan namanya bukan age, bukan blood type, bukan marital, tapi komponen 1, komponen 2, komponen 3. Nah, komponen 1, komponen 2, komponen 3 itu apa? Itu adalah transformasi dari banyak dimensi itu menjadi dimensi yang lebih rendah, ya. Oke, kita gambarkan nanti lebih jelas. Contohnya di PCA, in PCA, a set of correlated P sejumlah variabel P itu ditransformasikan ke ke smaller set, ya, ke tempat yang lebih rendah, ya, jumlahnya lebih rendah, ya. Yang kita ke jumlahnya lebih rendah, sumbu atau variabel yang lebih rendah kita sebut sebagai PC, principal component, ya. Biasanya direduksi menjadi 2D atau 3D. Ya, ini sama ya tadi, ya. Kita skip lagi. Nah, gambarnya seperti ini contohnya. Ya, misalkan kita cek, ya, ini kita punya data. Data ini kita punya X1 dan X2, ya. Let's say ini mungkin gampang, cuma 2 dimensi, tapi mungkin kita punya 1000 dimensi, ya. Nah, kita punya satu komponen baru, ya, yang kita sebut sebagai Y. Ya. Y itu juga merepresentasikan data ini. Bagaimana? Karena Y itu sudah diobservasi mempunyai variansi yang lebih besar daripada X. Kalau kita lihat variansinya Y itu dari sini ke sini, panjang. Ya, panjang, ya. Tapi kalau X itu dari sini ke sini, itu lebih pendek. Jadi Y itu mengcapture informasi jauh lebih kompleks atau jauh lebih kaya daripada X1 mengcapture data ini. Variansi yang di capture oleh X1 itu hanya dari sini, ya, lihat kursor saya, sampai sini. Ya, ini jaraknya lebih pendek, variansinya lebih pendek. Sedangkan Y1 itu dari sini ke sini, ini jaraknya lebih panjang. Dengan mengcapture informasi yang lebih varians yang lebih besar, ya, kita informasi itu kita gambarkan sebagai varians, ya. Kita gunakan varians sebagai mewakili informasi. Artinya dia mengcapture informasi yang lebih banyak, ya. Instead of having two, ya, X1 dan X2, kita bisa gunakan Y1 untuk mewakili X1 dan X2. Ya. Nah, begitu kita ketemu semuanya bisa diwakili di Y, kita juga tentunya nanti juga butuh suatu sumbu ortogonal dari Y1 yang kita sebut Y2, dengan perhitungan nanti kita sebut sebagai eigenvektor. Nah, ini disebut sebagai eigenvektor. Vektor yang mewakili basis atau komponen baru dari suatu variabel yang direduksikan, ya. Seperti itu. Oke. Nah,
untuk mencari vektor yang mewakili tadi, kita gunakan proses yang disebut eigen decomposition untuk mencari vektornya dan mencari value-nya, eigenvalue dan eigenvektornya. Jadi kalau kita lihat eigenvektor dan eigenvalue itu dari suatu matrik covariance atau correlation atau matrik yang merepresentasikan informasi tadi itu dituliskan di PCA ya. Eigenvektor atau kita sebut sebagai principal komponen tadi itu menentukan arah ya, arah dari satu vektor space. Kalau kita lihat gambar yang lain, ya ini arahnya nih, Y1 ini arahnya. Ya. Bisa jadi nanti Y1-nya juga miring ke sini juga bisa. Ya kalau di 3 dimensi bisa beda lagi. Ini menentukan arahnya. Ya. Miringnya dan lain sebagainya itu eigenvektor. Ya. Kemudian eigenvalue itu menentukan magnitude seberapa besar, seberapa jauh ya panjang dari variabel dari vektornya tersebut ya. Eigenvalue itu menjelaskan variansi data sepanjang aksis dari eigenvektor ya. Nah ini suatu proses yang diturunkan dari aljabar di matematika ya. Jadi salah satu kalau di matematika dulu orang belajar apa gunanya eigenvektor dan eigenvalue karena eigenvektor ternyata memeras banyak fitur menjadi fitur yang lebih sederhana ya. Nah, bagaimana stepnya pembuatan PCA tadi supaya dari banyak menjadi sedikit? Kita yang pertama harus menstandarisasikan datanya dulu. Kita standarkan data dari semua variabel yang ada ya. Kemudian kita hitung covariance matrik dari semua variabel. Ya. Kalau kita ketemu covariance matrik, kemudian sudah ada bentuk matrik, maka kita mudah sekali dengan komputer juga bisa menghitung yang namanya eigenvektor. Ya. Dengan perhitungan itu kita temu eigenvektor sehingga kita tahu prinsipal komponennya sekarang yang mana. Ya. Dan juga eigenvalue, magnitude-nya, ya, seberapa penyebaran. Kemudian ya udah itu sudah ketemu prinsipal komponennya. Nah kalau udah ketemu prinsipal komponennya ya udah kita sudah reduksi, bukan reduksi data tapi reduksi dimensi data. Ya. Seperti itu garis besar. Nah contohnya ini ada misalkan kita punya beberapa ini contoh gambaran ya. Kita berapa ada keyword mengenai suatu dokumen yang kita cari, ada car, ada automobil, ada driver, ada elephant ya. Kita mau melakukan query pada dokumen mengenai car, ya. Kalau car maka yang paling dekat adalah driver dan automobil karena hubungannya sangat dekat. Ya. Tapi yang jelas bukan gajah, bukan elephant. Ya. Kita dapat menemukan cars, automobil, and drivers, ya, itu strongly correlated. Tapi elephant nggak correlated. Ya. Dengan kita lihat di dokumennya yang ada banyak dokumen. Kita lihat jika suatu dokumen A dan B tidak ada kata yang sama, ya, tapi mereka tapi ada yang sama antara A, B dan tidak sama, tapi A itu sama dengan C, ya. Kemudian B juga sama dengan C, maka A dan B bisa disebut sebagai sama, ya, sama atau mirip, ya. Misalkan A isinya cars and drivers dan B isinya automobil and drivers, tapi nggak ada car, maka A, B dan C itu disebut sebagai satu informasi yang sama, ya, satu klaster yang sama, satu kelompok yang sama, ya. Ya. Jadi kalau kita punya dimensi yang besar, kita mau mereduksi, maka difference-nya atau noise-nya itu dihilangkan. Ya, contohnya di sini elephant juga pasti akan dihilangkan. Misalkan ada dokumen banyak, ya, misal dokumen macam-macam, maka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan elephant itu tidak, atau gajah itu tidak kita ambil. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Oke, nah itu menghitung menggunakan si eigenvektor. Ini contoh juga ya bagaimana ini di kedokteran ya, bagaimana PCA dari 100 top significant gain dari data leukemia ya. Dari plot dari 34 pasien dengan dimensi masing-masing pasien itu 100 gain ya.
gen, ya 100 gen itu mungkin ada yang double-double informasinya. Maka kita bisa mereduksi menjadi PCI 1 dan PCI 2, dan kita punya kelompok pasien-pasien seperti ini, dan kita juga pasien yang biru, dan kita juga punya kelompok pasien yang merah. Dan ini jauh lebih simple daripada kita bekerja di atas 34 kali 100 baris dan kolom, ya. Oke. Nah, di sini contohnya juga kita punya 8.900 gen dari 34 pasien, kemudian juga direduksi dengan menjadi 2, ya. Ini mempercepat. Ya. Itu beberapa contoh dari PCI. Nanti kita bisa diskusi di kelas secara langsung. Nah, kembali ke bagian mengenai model, ya. Nah, ini model yang part of salah satu di data analitik yang kita sebut di minggu kemarin, yaitu mengenai estimasi atau prediksi, ya. Kita gunakan model regresi, mungkin ini model yang rekan-rekan semua sudah banyak paham, ya. Regresi sendiri ada satu explanatory variable, ya. Kemudian ada juga dua explanatory variable. Jadi kita lihat ada yang simple, ya. Kalau yang satu explanatory variable itu kita sebut simple. Kalau dua atau lebih explanatory variable itu multiple. Explanatory variable itu variabel bebasnya, ya. Kita sebut ini ada yang linear, ada yang non linear, dan masing-masing juga ada linear dan non linear, ya. Let's say ini gambarnya seperti ini, ya. Kemudian ini kita punya suatu persamaan, ya, di mana X itu adalah independent variable, ya. Kemudian ada koefisiennya itu kemiringan biasanya, ya, kemiringan, ya. Kemudian ada intercept itu titik potong dengan sumbu Y-nya, ya. Kemudian ada error-nya. Error itu mewakili berapa jauh dia dari titik-titik yang diwakili oleh garis tersebut, ya. Ini simple regression, contohnya seperti ini, ya. Ini beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah error, ya. Epsilon error, ya. Jadi slope-nya kita sebut sebagai beta 1, ya. Pemotongannya di sumbu Y kita sebut sebagai beta 0, ya. Ini data-datanya yang lain, ya. Nah, begini errornya ada seperti ini, ya. Error seperti itu. Nah, itu simple linear regression. Nah, di korelasi antara dua variabel yang digambarkan oleh simple linear regression, kita bisa lihat bisa perfect positive correlation kalau nilainya 1, ya. X nambah 1, Y-nya nambah 1, gitu, ya. Ini artinya intercept-nya tadi nilainya 1. Bukan intercept, sorry. Slope-nya nilainya 1, ya. Slope-nya nilainya 1, ya. Kalau slope-nya mendekati 0, nggak ada korelasinya, ya. Kalau slope-nya negatif, berarti artinya negatif correlation. Jadi seperti ini. X-nya rendah, maka Y-nya tinggi. Semakin bertambah X-nya, semakin turun nilai Y-nya. Nah, itu korelasinya terbalik arahnya. Kalau yang ini korelasinya searah, ya, naik. Oke, ini mungkin sudah sering dipahami. Nah, jenis-jenis dari relationship, ya, ada linear, ya, ada non-linear, ya. Termasuk eksponensial itu non-linear, ya. Linear itu ada yang perfect correlated, positive correlation, ada negative correlation. Ada strong correlation, semuanya naik, ya. Strong relationship, strong positif, ini strong negatif. Ada weak, ya, karena jaraknya jauh-jauh, errornya besar. Ada juga yang no relationship, ya. Itu contoh-contoh. Nah, ini yang multiple regression, ya. Ini yang seperti yang kita punya kemarin, ya. Multiple regression, estimasi pizza datangnya berapa lama bergantung dari jarak, bergantung dari jumlah order, bergantung dari traffic light. Nah, ini contohnya seperti ini. Multiple linear regression, ya. Di sini digambarkan dua jenis, yaitu populasi dan ini adalah estimasi. Sebenarnya mirip, ya. Cuman kalau di statistik itu lambangnya beda, ya. Mungkin ini nanti ditanyakan sama dosen statistik. Kalau ini beta, kalau ini B, gitu, ya. Ini estimasi itu biasanya Y-nya, kalau ini Y-nya udah pasti, ini Y-nya masih estimasi pakai topi. Jadi yang diestimasikan adalah estimasi terhadap populasi. Kalau ini sudah bekerja atas data-data populasi, ya.
ini ada errornya dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, ini contohnya gambarnya karena multiple linear regression tentunya bidangnya juga lebih dari 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya ya. Ini gambarnya tadi yang pizza itu sudah menggambarkan jelas, tapi ada contoh yang lain yang bisa dilihat juga di PDF nanti ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya kita lihat step-step algoritmanya lebih detail ya. Kita lakukan preparasi data, kita identifikasikan atribut dan label yang kita gunakan, kita menghitung masing-masing untuk menghitung nilai kemiringan atau gradien atau sebut tadi slope ya, dan titik potongnya dan juga errornya ya. Kemudian kita hitung A dan B-nya ya setelah ada rumusnya, kemudian kita membuat modelnya. Ya, ini basically ini adalah step-step manual. Kalau sudah pakai program ya harus langsung jadi aja dari data. Contoh ini kita punya suatu kondisi, ini suhu ruangan, ini adalah jumlah kerusakan dari suatu barang. Kita lihat kalau suhunya naik, mostly ya, kelihatan kalau suhunya naik, maka jumlah barang yang rusaknya semakin tinggi. Ya, ini adalah regresi linear. Kita punya rumus Y sama dengan A ditambah B plus X, karena X-nya simple, X-nya cuma 1, maka kita hitung A itu seperti ini, hitung B seperti ini. Ini rumusnya juga tidak perlu dihafal juga ya, cuman ini ada penjelasannya masing-masing. Ya. Sehingga kita bisa buatkan, ya ada X kuadrat, karena di rumus ini ada X kuadratnya, ada Y kuadratnya, ya ada X kali Y-nya, ya. Maka kita bisa buat tabelnya selengkapnya seperti ini, ya. Maka kita bisa hitung A itu adalah minus 27, ya. Kemudian B-nya itu adalah 1,56, ya. Sehingga kita punya model ini, Y sama dengan minus 27,02 ditambah 1,56X, ya. Nah, misalkan kita tanyakan jumlah produk yang rusak jika degree-nya, suhunya naik. Kita estimasi kalau suhunya 30 derajat, kita punya model seperti ini, berapa yang rusak? Maka yang rusak jumlahnya 19,78 misalnya. Kalau misalkan kita punya hanya boleh 5 yang rusak, berapa suhunya? Ya, kita isi 5, maka suhunya harus 20,52. Ya, begitu ada model ini kita bisa menjelaskan prediksi, kita bisa melakukan prediksi, ya, prediktif analitik. Ya. Next, nah selain regresi linear, kita juga punya yang namanya logistic regression atau disebut sebagai logit, dan ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan. Ya, kalau tadi memprediksi suatu value, biasanya kalau ini adalah logistik itu digunakan banyakkan untuk binary logistic regression, nilainya 0 atau 1, Y-nya itu masuk ke 0 atau masuk ke 1. Ya. X-nya sih biasa aja, nilainya kayak nilai X biasa. Tapi result-nya dia masuk kelompok ya atau tidak, 0 atau 1 gitu, yang binary ya. Meskipun ada lagi logistik yang lain yang lebih kompleks ya. Kita cek misalkan ini ada 2 value nilainya, pass, fail, win, lose, live, dead, healthy, sick ya. Ini prediksi ini ya. Klasifikasi ya. Misalkan ini ada data jumlah jam belajar, maka ini jumlah jam belajar ya. Kemudian ini status, lulus apa tidak. Ya, misalkan belajar untuk suatu ujian, ya si A belajarnya setengah jam dia nggak lulus, si B 3/4 jam nggak lulus, sampai si ini ada yang belajar 1,75 jam lulus, tapi ada belajar 2 jam nggak lulus. Jadi di sini ada chaos di sini ya. Sampai sini antara 175 sampai 350 itu ya between yes or no gitu ya. Tapi setelah 350 belajar yang 4 jam pasti lulus. Ya. Nah, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Jadi ini udah pasti dan di tengah ini ada probability between yes or no. Nah, itu adalah logistic regression seperti itu ya. Ini ada application-nya ya. Misalkan
yang bebasnya, yang bergantungnya kita prediksi dia cowok apa cewek, prediktornya itu misalkan tinggi, favorite color, kemudian di sini ini Cancer itu jinak apa ganas, prediktornya itu apa. Nah ini contohnya banyak ya. Ini yang binary, yang multi juga banyak ya. Misalkan bisa yang kita lihat white, black, Asian atau other. Jadi ada beberapa level untuk kita klasifikasikan ya. Oke. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut ya di sini ya. Baik, di minggu ini Anda akan melakukan aktivitas lab. Ya, aktivitas lab. Jadi aktivitas lab itu mostly adalah yang berkaitan dengan kuliah hari ini ditambah dengan pengenalan mengenai Python dan Google Colab. Jadi nanti asisten yang akan mendampingi rekan-rekan untuk menjalankan modul ini dan kemungkinan ada tugas dari asisten yang harus diselesaikan sebagai assignment ya. Oke, oh ini ada dari assignment-nya case of regression, ada use case dari regression nanti dikerjakan ya. Ini referensi yang digunakan hari ini dan terima kasih dan kita ketemu lagi nanti di kelas. Oke, bye.